wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Erlangga Hartarto serta Ibu Yanti Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Pandu serta Ibu Nina Akbar Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Paulus, dan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Janin Dito, Bapak Utoyo Usman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Dia Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang maksanya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan. Golongan Karya punya sejarah yang gemilang. Golongan Karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia. Golongan Karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan Karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan Karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan Karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara-saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum. Iya nih, harus
Mas soal Gibran. Mundur. Bang, tarik koin, Pak. Kodenya satu Mbak. Misi ya, misi kita masih mau lewat nih. Misi dulu. Awas kaca. Halo. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah muncul satu katanya. Nama capres sudah disatu katanya. Ya untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi Gibran Pak, Gibran. Yang penting sudah feodal, bisa dijelaskan secara lebih detail lagi Pak. Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar begitu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Pak Prabowo untuk memilih. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbaik. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur anti Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur anti Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur anti Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur anti Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wakil cawapres. Apakah nanti akan bisa dilakukan seperti apa Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Karya Bapak Erlangga Hartarto, Saudara Emianti, Bapak Hartarto,
Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Tanjung, serta Ibu Nina Bapak Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Paulus, Letnan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Janin Dito, Bapak Utoyo Usman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Dia Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang saya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya punya sejarah yang gemilang, golongan karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum. Iya nih, harus saya Mas soal Gibran. Bener. Bang, dari koin Pak, katanya. Kodenya satu stasiun Pak. Berarti.
beda ambi. Ambi. Misi ya, misi kita masih mau lewat nih. Awas kaca. Halo. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah muncul satu katanya. Nama siapa sudah satu katanya. Nanti malam Ya ya Pak. untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi Gibran Pak, Gibran. kualifikasi yang penting sudah feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Pak Prabowo untuk memilih. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wakil cawapres. Apakah nanti akan bergabung di Rapimnas seperti apa Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Karya Bapak Erlangga Hartarto serta Ibu Yanti Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabari, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Panju, serta Ibu Nina Bapak Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Paulus, Letnan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Ganin Dito, Bapak Utoyo Kusman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid,
Ibu Arifin, Ibu Dia, Raul, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang maksanya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya, punya sejarah yang gemilang, golongan karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum Iya nih, harus saya kodenya satu Mbak. Misi ya, misi kita mampir melewat nih. Awas kaca. Halo.
Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah muncul satu katanya. Nama Nama sudah di satu katanya. Nanti malam Ya ya Pak. untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi Bapak Gibran Pak, Gibran. politisasi yang penting sudah feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Pak Prabowo untuk memilih. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wali kota cawapres. Apakah nanti akan berubah Rapimnas seperti apa Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Karya Bapak Erlangga Hartarto, Sri Indriati, Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Tanjung, serta Ibu Nina Bapak Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Paulus, dan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Jamin Dito, Bapak Utoyo Usman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Diah Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak
karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang maksanya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya, punya sejarah yang gemilang, golongan karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum Iya nih, harus saya yang ini dulu. Mas Gibran, Mas Gibran. Mundur. Bang, tarik koin, Pak. Kodenya satu stasiun, Pak. Misi ya, misi kita masih mau lewat nih. Awas kaca. Halo. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. namanya sudah muncul satu katanya. Nama capres sudah bisa. Nanti malam Ya ya, Pak. untuk capres merujuk satu. Pak, tadi Gibran, Pak, Gibran. dinasti yang berbeda feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Yang pertama
kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang berprestasi. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, dan juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Prabowo untuk memilih. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wali cawapres. Apakah nanti akan berusaha Rapimnas seperti apa, Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Karya Bapak Erlangga Hartarto serta Ibu Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Tanjung, serta Ibu Nina Bapak Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Paulus, Letnan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Jamin Dito, Bapak Utoyo Usman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Diah Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang saya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home,
karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya punya sejarah yang gemilang, golongan karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum Iya nih, kalau saya Pilih Mas Gibran. Mas soal Gibran. Kodenya satu Mbak. Misi ya, misi kita masih melewati. Awas kaca. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah muncul satu katanya. Nama siapa sudah di satu katanya. Nanti malam Ya ya Pak. untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi kemarin Gibran Pak, Gibran. komunikasi yang penting sudah feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak. Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang terpilih. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Kalimantan, dan juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga
prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Pak Prabowo untuk memimpin. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wali cawapres. Apakah nanti akan berusaha rapimnas seperti apa, Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Karya Bapak Erlangga Hartarto serta Ibu Yanti Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya katakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Tanjung serta Ibu Nina Bapak Tanjung, Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Abu Sekretaris Jenderal Republik Polus dan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Jamin Dito, Bapak Utoyo Usman Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Diah Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang maksanya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan, golongan karya punya sejarah yang gemilang, golongan karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia, golongan karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran,
membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila. Secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum Iya nih, harus ada. Pilih Mas Gibran. Mas Gibran. Bener. Bang, tarik koin, Pak. Kodenya satu tahun, Pak. Misi ya, misi kita masih melewati. Awas kaca. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah muncul satu katanya. Nama capres sudah disatu katanya. Nanti Ya untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi Gibran, Pak, Gibran. Kualifikasi yang penting sudah feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang terpisah. Di Partai Golkar itu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, dan juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Prabowo untuk memimpin. Bukan begitu.
Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk golkar jalur AMPI, Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wali cawapres. Apakah nanti akan berusaha Rapimnas seperti apa, Pak? Terima kasih. Salam sejahtera sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam yang saya hormati Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Erlangga Hartarto serta Ibu Yanti Ketua Dewan Pembina Bapak Abu Sabakri, saya hormati, saya banggakan. Ketua Dewan Kehormatan Partai Golongan Karya Bapak Tanjung, serta Ibu Nina Bapak Tanjung. Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ketua Dewan Pakar Bapak Agus, Sekretaris Jenderal Republik Polus, Letnan Jenderal Bendahara Umum Bapak Dito Jamin Dito, Bapak Utoyo Usman, Sesepuh Golongan Karya, Ibu Harmoko, para ketua DPD Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia yang sudah tadi saya salami satu persatu, para anggota DPR RI yang hadir Ibu Mutia Hafid, Ibu Arifin, Ibu Diah Rao, Putri Komarudin, dan begitu banyak yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa merasa hormat. Ketua AMPI Bapak Jerry Sambuaga yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf suara saya agak serak karena terlalu banyak kasih sambutan dan pidato. Begitu banyak kelompok-kelompok yang datang harus saya terima. Tapi masih ada lah sedikit-sedikit yang saya. Terima kasih undangan ini kehormatan bagi saya. Saya merasa selalu di Golkar, saya merasa nyaman, at home, karena begitu banyak kawan-kawan lama, kawan-kawan seperjuangan. Golongan Karya punya sejarah yang gemilang. Golongan Karya berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia. Golongan Karya tampil di saat-saat kritis, membela kebenaran, keadilan dan kejujuran, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat Pancasila terancam, golongan Karya tidak ragu-ragu membela Pancasila. Sekali lagi saya ulangi, pada saat Pancasila terancam, golongan Karya tidak ragu-ragu membela Pancasila.
Dan golongan karya melahirkan banyak sekali partai-partai lain yang juga membela Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi saudara sekalian, terima kasih undangan ini. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya mengatakan bahwa saya merasa besar, saya merasa dukungan yang sangat kuat. Saya merasa kita berjuang selalu untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kejujuran, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan dan kami mohon kepada Ketua Umum Iya nih, Pilih Mas Gibran. Mas Gibran. Kodenya satu stasiun Pak. Misi ya, misi kita masih melewati. Awas kaca. Jadi Rapimnas besok itu akan membahas capres cawapres yang didukung oleh Partai Golkar. Apa? Capresnya Pak Prabowo. Namanya sudah mengerucut satu katanya. Nama siapa sudah disatu katanya. Ya untuk capres mengerucut satu. Pak, tadi Gibran Pak, Gibran. Kualifikasi yang penting sudah feodal. Bisa dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak? Yang pertama kita bicara mengenai prestasi. Jadi kita menghargai under 40 yang terpilih. Di Partai Golkar begitu banyak berbagai bupati yang saya sudah jelaskan. Dan juga sebetulnya masih banyak yang lain. Ada di Sumatera Selatan, kemudian juga di Kalimantan. Jadi Partai Golkar mendorong prestasi kepada under 40 dan over 40. Dan juga prestasi itu kalau di Golkar ada namanya prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Dan kemudian tentunya mereka yang berprestasi itu adalah publicly elected. Jadi rakyat yang menilai. Bapak bilang soal politik dinasti tadi artinya memberikan ketegasan kepada Prabowo untuk memimpin. Bukan begitu. Di Partai Golkar itu karena partai umurnya 59, banyak yang sudah generasi kedua dan generasi ketiga kadernya, dan semuanya relatif berbeda. Ya kita lihat Rapimnas besok. Pak, Mas Gibran masuk golongan jalur AMPI Pak.
Wah, kita tidak mendengar kabar-kabar itu. Pak, Mas Gibran masuk Golkar jalur AMPI, Bapak. Bapak, Mas Gibran masuk Golkar jalur AMPI, Pak. Untuk Golkar sikapnya besok dalam Rapimnas, karena itu dihadiri oleh seluruh DPD se-Indonesia. Pak, Mas Gibran masuk Golkar jalur AMPI, Pak. Sebelumnya Pak Erlangga juga didorong untuk menjadi wali cawapres. Apakah nanti akan berurusan rapimnas seperti apa Pak? Terima kasih.